Oke, selamat pagi. Apa suara saya terdengar? Pagi terdengar, Pak. Terdengar, Oke, Pak. oke sip. Kalau layarnya sudah terlihat ya? Terlihat, Pak. Oke. Nah, di pertemuan yang terakhir sebelum kuis, itu kita sudah sempat membahas beberapa soal ini ya, beberapa soal UTS tahun lalu. Nah, sekarang mungkin saya akan coba lanjutkan saja ke soal yang tahun 2023 dulu. Baru kalau sudah nanti ke yang 2024. Oke. Nah, terakhir sampai bagian C nomor satu, tapi baru yang subsoal, sebentar, yang subsoal B ya, sebentar. Oh, Oke, kemarin kita sudah bahas yang subsoal A dan B ya. Nah, sekarang kita coba yang C. Oke, diketahui bahwa f continue pada interval terbuka dari 3 sampai tak hingga, artinya dia continue ketika x-nya lebih besar dari 3. Terus dengan menggunakan teorema nilai antara, tunjukkan bahwa terdapat suatu bilangan real C dengan C-nya lebih besar dari 3 sehingga FC sama dengan 10 pangkat 6. Oke. Nah, sebelumnya saya mau ambil dulu catatan terkait teorema nilai antara di pertemuan sebelumnya ya. Oke. Nah, ini dia. Jadi teorema nilai antara itu seperti ini ya bunyinya ya. Jadi kalau kita punya fungsi f yang kontinu pada interval tertutup dari A sampai B dan W itu adalah bilangan di antara FA dan FB. Maka terdapat nanti paling sedikit sebuah bilangan C di antara A dan B sehingga FC akan sama dengan W. Oke, ilustrasinya seperti ini ya. Ilustrasinya seperti yang di bawah ini. Nah, jadi di sini kalau kita mau menunjukkan ada suatu bilangan C yang membuat nilai fungsinya sama dengan 10 pangkat 6, poinnya adalah kita harus mencari, oh sebentar, mencari apa? Mencari bilangan A dan B. Nah, bilangan A dan B itu yang ada di interval
di interval ini ya, dari 3 sampai tak hingga, sehingga nol gitu ya, itu di antara FA dan FB, atau nol, ya kalau nol di antara FA dan FB itu bisa seperti ini ya, bisa FA kurang dari nol kurang dari FB, atau FB kurang dari nol kurang dari FA. Nah, kalau kita berhasil menemukan yang seperti ini, nanti menurut teorema nilai antara akan ada, jadi maka menurut teorema nilai antara, saya singkat TNA ini ya, ada C sehingga FC akan sama dengan nol. Oke? Nah, sekarang kalau kita mau eh, yang seperti ini, FA kurang dari nol kurang dari FB, atau FB kurang dari nol kurang dari FA, artinya apa? Artinya kita harus mencari nilai A dan B sehingga tanda dari FA dan FB itu berbeda. Jadi kalau yang pertama, kemungkinan yang pertama itu FA-nya yang negatif, FB-nya yang positif ya. Kalau kemungkinan yang kedua itu FB-nya yang negatif dan FA-nya yang positif. Oke. Nah, sekarang kita lihat fungsi kita. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 2 per x kuadrat min 5x tambah 6. Nah, penyebutnya itu bisa difaktorkan ya kemarin ya. Jadi berapa tuh? Penyebutnya bisa kita faktorkan jadi X min X, 2, X min 3. ya, X min 2 kali X min 3. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita hitung limit X menuju 3 dari kanan, apa yang terjadi? Oke, saya tulis ulang deh. Apa yang terjadi nih? Yang atas akan menuju berapa? Menuju 11. Menuju 11 ya. Nah, oke, karena dimasukkan aja ya. 3 kuadrat, 9 tambah 2, 11. Yang ini, X min 2 akan menuju 1. 1. Oke, kalau X-nya dekat dengan 3 ya, dari kanan. Nah, bagaimana dengan X min 3? Menuju tak hingga. Oke, kalau saya gambar garis bilangan, di sini 3. Berarti kalau limit X menuju 3 dari kanan, itu adalah kita meninjau bilangan yang ada di sebelah kanan 3. Artinya dia sedikit lebih besar dari 3. Maka kalau X-nya dekat dengan 3 dari sebelah kanan, maka dia akan menuju 0, tapi 0 yang positif ya. 0 yang positif. Oke. Jadi 0,001 gitu ya, kalau dari kanan. Oke. Nah, sehingga limit ini nilainya akan bernilai apa? Kalau ada sesuatu yang positif, dibagi dengan sesuatu yang dekat dengan 0, tapi dia positif, hasilnya akan Positif tak hingga. positif tak hingga gitu ya. Oke.
Sehingga nanti grafik fungsinya akan seperti ini. Kalau saya gambarkan, oke, ini adalah garis X sama dengan 3, gitu ya. Nah, maka nanti si garis X sama dengan 3 akan menjadi asimtot tegak ya untuk fungsi ini. Garis X sama dengan 3 merupakan asimtot tegak. Jadi grafik fungsinya kurang lebih nanti akan seperti ini ya. Oke. Nah, kemarin kita juga sudah menghitung limit X menuju tak hingga ya. Limit X menuju tak hingga dari fungsi ini nilainya berapa kemarin? Masih ingat? Nilainya 1 ya. Berarti nanti di sini grafik fungsinya semakin lama akan semakin dekat ke 1. Jadi si 1 ini nanti akan menjadi asimtot datar ya. Garis Y sama dengan 1. Oke. Nah, sekarang kita mau mencari di apakah kita mau menunjukkan bahwa ada suatu bilangan C yang lebih besar dari 3 sehingga FC sama dengan 10 pangkat 6. Berarti ilustrasinya kayak gini ya. Sebentar. Ini saya pindah ke atas saja deh keterangannya ya. Nah, kalau misalkan C-nya itu ada di sini. Ini C. Dan katanya nanti FC itu 10 pangkat 6. Oke. Berarti di sini kalau kita mau menggunakan teorema nilai antara, kita harus mencari bilangan A ya, A-nya di sini, terus di sini B gitu ya. Sehingga apa? Sehingga nilai fungsi A itu lebih besar dari 10 pangkat 6 gitu. Oke, sorry, kok 0 ini ya. Oke, harusnya ya, sorry. Ini bukan 0 tapi harusnya berapa? 10 pangkat 6 ya, sorry. Nah, kalau 0 itu buat yang mencari akar ya. Oke, jadi gini, kita harus mencari A dan B yang ada di interval 3 sampai tak hingga sehingga antara FA kurang dari 10 pangkat 6 kurang dari FB atau FB kurang dari 10 pangkat 6 kurang dari FA. Maka menurut teorema nilai antara akan ada bilangan C sehingga FC sama dengan 10 pangkat 6. Ilustrasinya seperti ini ya. Kenapa kok kita mencari bilangan A dan B dengan A-nya itu harus lebih besar dari nilai fungsinya harus lebih besar dari 10 pangkat 6 dan B harus lebih kecil dari 10 pangkat 6 gitu. Oke, sampai sini paham nggak? Paham, Mbak. Oke. Jadi bukan 0 ini tadi ya, saya salah, maaf ya. Harusnya 10 pangkat 6. Nah, kira-kira A sama B-nya berapa? Ada yang tahu nggak?
Kalau yang A, biar kita peroleh bilangan dengan nilai fungsi yang besar, lebih besar daripada 10 pangkat 6, kita bisa memilih saja bilangan yang sangat dekat dengan 3. Oke, kita pilih bilangan yang sangat dekat dengan 3. Misalkan saya pilih 3 ditambah 10 pangkat min 6. Oke, ini kan akan sama dengan 3,00001 ya. Seperti itu. Oke, maka kalau saya hitung nilai fungsinya, ini akan sama dengan F di 3 ditambah 10 pangkat min 6. Akan sama dengan berapa nih? Kita pakai formula yang ini saja ya. Oke. 3 ditambah 10 pangkat min 6 kuadrat ditambah 2 dibagi 3 ditambah 10 pangkat min 6 dikurang 2 dikalikan 3 ditambah 10 pangkat min 6 dikurang 3. Oke. Nah, kalau disederhanakan berapa nih? Ini jadi 1 ditambah 10 pangkat min 6 dikalikan yang ini jadi 10 pangkat min 6 ya. Oke. Nah, dibagi 10 pangkat min 6 sama dengan dikali berapa? 10 pangkat 6, Mbak. 10 pangkat 6 ya. Oke, jadinya ini akan sama dengan 3 ditambah 10 pangkat min 6 kuadrat ditambah 2 per 1 ditambah 10 pangkat min 6. Nah, semuanya kita kalikan dengan 10 pangkat 6 ya. Gitu. Dan kita tahu ini kira-kira lebih besar atau lebih kecil dari 1 ini? Ini kan kalau di apa aproksimasi atau dikira-kira 10 pangkat min 6 ini kan sangat kecil ya. Jadi kita bisa tinjau, kita bisa kira-kira ini akan sama dengan, ya ini akan mendekati 3 kuadrat ditambah 2 per 1 per 1 ya. Ini kan sangat kecil, 10 pangkat min 6. Berarti yang ini akan sama dengan 11 kali 10 pangkat 6 ya. Oke. Dan kita tahu 11 kali 10 pangkat 6 itu lebih besar dari 10 pangkat 6. Gitu. Sehingga di sini kita peroleh FA yang sama dengan F. Tadi kita pilih 3 ditambah 10 pangkat min 6, itu akan lebih besar dari 10 pangkat 6. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kalau memilih B, sekarang kan kita sudah pilih A ya, sekarang kita pilih B. Kita pilih B, sehingga FB harus kurang dari 10 pangkat 6, biar dia mengapit ya, mengapit si 10 pangkat 6. Oke, kita bisa pilih B-nya ya 4 saja misalkan ya. Oke, sehingga di sini FB sama dengan F4 sama dengan berapa? F4 berapa? 4 kuadrat ditambah 2 per, nih, fungsinya ya.
4 min 2 dikali 4 min 3. Sama dengan berapa ini? 18 per 4 dikurang 2, 2, Pak. 2. Sama dengan 9 ya. Dan ini kurang dari 10 pangkat 6. Oke, jadi kita peroleh FB yang sama dengan F4. Dia akan kurang dari 10 pangkat 6. Oke, berarti kesimpulannya apa? Jadi, jika kita pilih A sama dengan 3 ditambah 10 pangkat min 6 dan B sama dengan 4, maka apa yang terjadi di sini? F4 akan kurang dari 10 pangkat 6 dan 10 pangkat 6 akan kurang dari F3 ditambah 10 pangkat min 6 ya. Oke. Nah, lalu perhatikan bahwa fungsi kita fx itu kontinu ya di interval dari A sampai B ya. Artinya dari 3 ditambah 10 pangkat min 6 sampai 4 gitu ya. Sehingga menurut teorema nilai antara akan ada C atau bilangan C gitu ya di antara bilangan yang tadi ya A sama dengan 3 ditambah 10 pangkat min 6 dan B sama dengan 4 sehingga FC akan sama dengan 10 pangkat 6. Jadi sudah terbukti ini ya gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ini harus kita tulis semuanya kan ya Pak ya di ujian. Iya, iya kalau soalnya seperti ini ya, gitu. Terima kasih Pak. Oke. Ya ini termasuk soal yang levelnya sulit ini ya. Oke, jadi memikirkan harus memilih bilangan yang seperti ini gitu ya. Itu saya rasa ya tidak mudah ya. Oke, kalau belum ada pertanyaan saya lanjut ya. Nah, sekarang yang nomor duanya. Oke, kita coba baca pelan-pelan. Jadi ada dua troli di sini ya. Masing-masing berada di ruangan yang berbeda.
Kemudian kedua troli dihubungkan dengan tali ya, yang panjangnya, total panjangnya itu 18 meter ya. Jadi panjang yang ini ditambah yang ini sama dengan 18. Oke, lalu apa nih? Yang melalui atas dinding pemisah setinggi 5 meter. Oke, berarti dinding ini panjangnya 5. Lantai tempat troli A berada lebih tinggi 1 meter dari lantai ruang tempat troli B, seperti pada gambar. Oke, lalu troli A ditarik menjauhi dinding. Oke, troli A ditarik menjauhi dinding. Sehingga kecepatan troli B mendekati dinding itu adalah 1 meter per detik. Kelihatan jarak troli. Oke, 1 meter ya. Terus yang A, nah ini sudah mulai masuk ke soal ya. Jika jarak troli A dari dinding pemisah adalah 3 meter, tentukan jarak troli B dari dinding pemisah. Oke. Nah, sekarang saya akan coba tiru yang teknik yang seperti yang ada di fisika dasar. Kita coba asumsikan si troli ini sebagai benda titik dulu ya. Nah, benda titik artinya apa? Artinya kita asumsikan ukuran dari troli itu tidak berpengaruh ya. Oke, saya gambarkan ulang situasinya. Jadi ini misalkan troli A ya. Saya anggap titik saja. Yang ini B. Oke. Terus dihubungkan dengan tali seperti ini ya. Terus ukurannya segini katanya 1 meter ya. Nah, tapi segini itu 5 meter. Oke, berarti segini berapa nih? 4. 4 ya. Oke, 4. Oke. Nah, lalu nih, jika jarak troli A dari dinding pemisah adalah 3 meter. Oke, berarti ini 3 meter ya. Oke. Maka menurut Pitagoras, kalau kita tinjau dari sisi troli A, yang ini berarti 3, ini 4. Panjang tali yang ada di troli A berapa? 5. 5. Sip. Akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 5 ya. Oke, berarti yang ini 5, ini 5. Oke, itu dari sisi troli A. Oke, terus teman-teman ditanyakan tentukan jarak troli B dari dinding pemisah. Oke, berarti yang ini ya. Oke, misalkan ini adalah B kecil. Oke, maka dari sisi troli B, kita akan peroleh segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku juga. Dan yang ini panjangnya adalah B,
Yang ini B yang mau kita cari ya. Jarak troli B dari dinding pemisah. Nah, tinggi ini berapa? 5. 5. Nah, lalu panjang troli B 13. dari mana 13? 18 kurang 5. Oke, 18 kurang 5 ya. Jadi panjang tali troli B itu adalah 18 kurang 5 ya. Oke. Karena kan total panjang talinya itu 18. Berarti panjang tali troli B itu hanya 18 dikurang 5. Sehingga panjang B berapa? 12. Dengan menggunakan Pitagoras, kita peroleh B akan sama dengan akar dari ini 13 tadi ya. 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Sama dengan, ya langsung ya 12 ini ya. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, yang B ditanyakan kecepatan troli A menjauhi dinding pemisah pada saat troli A berjarak 3 meter dari dinding pemisah. Artinya pada saat situasi ini ya. Oke. Nah, sekarang situasinya akan saya perumum. Oke, kalau tadi kan hanya satu kondisi ya. Oke, saya ambil gambar yang tadi saja. Tapi beberapa mungkin saya akan ubah. Nah, sekarang saya misalkan jarak troli A dengan dinding pemisah itu adalah A kecil ya. A kecil. Oke. Lalu saya misalkan panjang tali yang di sisi troli A itu adalah X ya. Oke. Nah, kalau ketinggian dinding pemisah itu konstan ya, dia selalu konstan. Jadi ukuran ini konstan. Yang berubah apa saja? Yang ini. Yang berubah adalah yang pertama A kecil ya. A kecil itu berubah kenapa? Karena tadi kan troli A itu bergerak apa tadi? Menjauhi dinding pemisah ya. Berarti kalau troli A bergerak menjauhi dinding pemisah, nilai dari A kecil akan semakin apa ya? Besar. Semakin besar ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang berubah adalah tentu yang Panjang ini tali. Oh, B kecil ya. B kecil adalah jarak troli B ke dinding pemisah. Oke, kalau yang A itu ditarik menjauhi dinding pemisah, akibatnya nanti akan jadi apa ini B-nya? Dia kecil. bergerak mendekati dinding pemisah ya. Kalau B bergerak mendekati dinding pemisah, artinya B kecil akan Makin kecil, membesar Pak. atau mengecil? Mengecil. 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 Oke, itu yang kedua ya. Jadi di sini nilai A itu adalah fungsi terhadap waktu. Jadi dia berubah ya. Nilainya terus berubah. Yang B juga demikian ya. Terus ada lagi nggak yang kira-kira berubah terhadap waktu?
Panjang tali, Pak. Dia panjang tali ini ya, X ya. Kalau yang ditarik, otomatis X-nya akan Membesar. semakin panjang ya kalau ditarik. Oke. Oke, jadi ada tiga besaran yang nanti berubah terhadap waktu. Nah, sekarang, kalau misalkan panjang tali yang menghubungkan troli A adalah X, maka panjang tali yang menghubungkan troli B itu berapa? 18 min X. Betul, 18 min X ya. Kenapa? Karena total panjang talinya adalah 18. Gitu. Oke. Nah, sekarang diketahui apa saja tadi? Lajunya ya. Jadi kecepatan troli B mendekati dinding itu adalah 1 meter per detik. Berarti di sini apa? Laju perubahan B terhadap waktu sama dengan Minus. yes, minus ya. Kenapa minus? Karena Mendekati panjang B dinding. akan semakin kecil. Gitu. Lalu diketahui apa lagi di sini? Ketika eh, troli A berjarak 3 meter, berarti ketika A sama dengan 3, maka menurut bagian yang sebelumnya, panjang X berapa? 5. 5 ya. Oke. Dan B-nya berapa tadi? B-nya 12 ya. Jarak dari troli B ke dinding pemisah adalah 12. Oke. Nah, ini informasi yang kita ketahui ya. Lalu selanjutnya kita akan tentukan keterkaitan laju ya. Yang pertama kita lihat dari sisi troli B. Kita lihat yang troli B dulu deh. Oke. Karena di sini yang diketahui adalah laju perubahan B kecil ya, yang ini. Maka kita tinjau dari sisi troli B, yang sisi sebelah kanan dulu. Oke, persamaan apa yang mengaitkan antara besaran-besaran yang ada di sisi troli B? Persamaan apa 12. ini? Pitagoras ya. Bentuknya apa? B sama dengan akar Oke, 18 min atau X mungkin bisa kuadrat. kita tuliskan sisi miring kuadrat atau 18 min X kuadrat sama dengan apa kuadrat? B kuadrat B tambah kuadrat min 5 kuadrat. Sip, B kuadrat tambah 5 kuadrat. Oh, tambah tambah 5 5 kuadrat. kuadrat. Oke. Lalu kita coba turunkan terhadap waktu ya. Oke. Berarti DDT dari 18 min X kuadrat sama dengan DDT dari B kuadrat ditambah 5 kuadrat. Oke. Nah, menurunkannya itu seperti biasa saja. Tapi belakangnya nanti dikalikan dengan laju perubahannya. Oke. Nah, yang ini gimana nih menurunkannya? 2 Oke, 2 kali kali 18 min 18 X min X kali min 1 kali min 1, betul. DX Terus kalikan DX DT. dx dx dt. dt. Gitu ya. Nah, yang ruas kanan 2B 2b Plus kali 0. DB DT. db dt. Lalu ditambah 0 ya. Turunan Hmm. dari 5 kuadrat terhadap waktu ya 0. Konstanta kan.
Gitu. Nah, terus di sini kita substitusikan informasi yang diketahui ya. Substitusi apa aja di sini yang diketahui? DBDT. Oke, min 1. Terus X dan B. X-nya 5, B-nya B-nya 12. 12. Sehingga persamaannya jadi 2 kali 18 min 5 dikali min 1 dikali dx dt sama dengan 2 kali B kali db dt kali min 1. Oke, coba nih. Ini berarti minus berapa? 26 ya. Kali dx dt sama dengan minus 24. 24. Oke, berarti dx dt sama dengan 2. 24 per 26 atau 12 per 13 ya. Oke. Oke, itu dari sisi troli B kita peroleh laju perubahan X ternyata. Artinya laju perubahan panjang tali troli A. Oke. Nah, sekarang dari sisi troli A kita bisa peroleh apa di sini? Apa persamaan yang menghubungkan besaran-besaran yang berubah terhadap waktu dari sisi troli A? Sama ya, Pitagoras. Gimana Pitagorasnya? X kuadrat Oke, sama dengan A kuadrat ditambah 4 kuadrat. 4 kuadrat. Oke. Lalu kita lakukan hal yang sama ya. Turunkan kedua ruas terhadap waktu. Sehingga akan jadi seperti ini. DDT dari X kuadrat sama dengan DDT dari A kuadrat ditambah 4 kuadrat. Oke. Berarti ini jadi 2X kali DX dt ya. Oke, jadi diturunkan biasa, belakangnya dikali lajunya. Sama dengan yang kanan, jadi 2A kali DA dt. Nah, yang ditanyakan soal apa sebenarnya? DADT. DA dt ya. Oke. Nih, tentukan kecepatan troli A, artinya tentukan laju perubahan si A kecil ya. Oke, jadi kecepatan troli A itu sama dengan laju perubahan si besaran A kecil. Jarak troli A terhadap dinding pemisah. Gitu. Jadi yang ditanyakan itu ya. Oke, tadi saya lupa tidak menulis. Oke, apakah dengan menggunakan persamaan ini kita akan bisa dapat DA dt? Bisa nggak? Bisa ya, dengan mensubstitusikan informasi yang kita sudah peroleh. Yang pertama X, berapa tadi X-nya? 5. 5. Terus dx dt 12 yang per ada pada 13. ini ya, yang kita sudah peroleh tadi 12 per 13. Terus apa lagi? A ya. Jadi kan ketika A-nya 3. 3. Oke. Udah kita substitusikan sehingga kita peroleh 2 kali 5 kali dx dt kali 12 per 13 sama dengan 2 dikali 3 dikalikan dA dt. Oke. Sehingga dA dt-nya berapa ini? Oke, pelan-pelan deh. Ini 10 kali 12 per 13 sama dengan 6 kali DA dt.
Berarti DA DT-nya 20/13. ya. Oke, mungkin 10 kali 12/13 kali 1/6 gitu ya. Ini bisa dicoret menjadi 2. Ini sama dengan 20/13. Gitu. Jangan lupa disimpulkan ya. Jadi, kesimpulannya apa? Troli A menjauhi dinding dengan kecepatan ini ya. Dua puluh per 13 satuannya apa ya? Meter per Second. detik ya. Oke. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada. Belum ya? Oke. Sekarang yang C. Tentukan jarak antara troli A dan troli B dan laju perubahan jarak antara troli A antara kedua troli pada saat troli A berjarak 3 meter. Oke, ini berarti situasinya sama seperti yang tadi ya, ketika troli A berjarak 3 meter. Terus apakah troli B semakin mendekati troli A? Nah, kita coba gunakan ilustrasi yang tadi lagi ya. Oke. Kalau mau menghitung, kalau kalian mau menghitung jarak antara dua titik, caranya gimana nih? Delta Y dibagi delta. A ditambah B. A kecil tambah B kecil. Nah, hati-hati. Jarak, ini Oh saya iya, sisakan troli A dan troli B-nya saja ya, di ada perbedaan. lantainya. Oke. Kalau A ditambah B kan berarti hanya jarak mendatarnya ya, benar nggak? Jadi ini misalkan ini B, yang ini A. A ditambah B itu baru panjang ini kan, benar nggak? Iya, Pak. Sedangkan jarak antara A dan B itu adalah yang ini. Nah, menghitung ini gimana caranya? Pitagoras. Pitagoras ya. Oke. Jadi ini satu, kita bisa pakai Pitagoras. Ya, kurang lebih gini ya. Jadi ini yang A, ini troli B. Nah, yang ini sisi alas dari segitiga ini ya. Ini adalah A ditambah B. Terus yang ini satu. Berarti jarak antara A dan B ya saya misalkan R saja ya. Ini R.
Berarti R akan sama dengan akar dari A ditambah B kuadrat ditambah 1 kuadrat. Oke. Lalu kita substitusikan. Tadi kan ketika apa tadi? Troli A berjarak 3 meter. Berarti ketika A-nya 3 yang tadi ya. Terus B-nya kita peroleh berapa tadi? B-nya 12. Ya kan? B-nya 12. Oke, berarti R akan sama dengan akar dari 3 ditambah 12 dikuadratkan ditambah 1. Sama dengan akar 15 kuadrat tambah 1 berapa ini? Akar dari 226. 226 ya. Oke. Udah, biarkan saja seperti ini. Nah, selanjutnya tentukan laju perubahan jarak. Artinya laju perubahan R ya. Oke. Nah, tadi kan R itu dihubungkan dengan persamaan ini ya. Pythagoras tadi. Oke, nah persamaan itu biar gampang kita bisa tuliskan dalam bentuk R kuadrat sama dengan A ditambah B kuadrat ditambah 1. Oke, lalu kita turunkan semuanya terhadap waktu ya. Oke, berarti DDT dari R kuadrat sama dengan DDT dari A ditambah B kuadrat ditambah ditambah satunya di dalam ya. Tambah 1. Nah, gini. Oke, coba diturunkan terhadap waktu, dapatnya apa itu? 2R kalikan DRDT. DRD DT. Terus, yang ini gimana nih? 2 plus B DA plus DB DA DT plus DB DT. Betul. 2 kali A ditambah B. Nah, dikalikan turunan dari ini ya. Oke, saya tulis gini aja deh. Oke, aturan rantai ini dikalikan turunan dari A ditambah B tapi terhadap waktu. Oke. Nah, yang ini 0 ya. Turunan dari konstanta itu 0. Sehingga kita peroleh 2R kali dr dt sama dengan 2 dikalikan A ditambah B dikalikan dA dt ditambah dB dt. Oke, terus kita substitusi seperti yang tadi ya, informasi yang diketahui. Substitusi ketika A-nya 3 tadi ya, B-nya tadi 12. Oke, terus dA dt yang di nomor sebelumnya 20/13 ya. Terus dB dt berapa tadi? Nih, -1. dB dt -1. Terus apa lagi? R. R-nya dapatnya berapa tadi? Ini, akar 226. Sehingga kita peroleh 2 kali akar 226 kali dr dt sama dengan 2 kali A, hanya 3 ditambah B 12 dikalikan dA dt 20/13 ditambah -1 ini. Berarti ini jadi 2 kali akar 226 kali dr dt sama dengan
Nah, ini berapa nih? 30 ya, dikalikan 7 per 13. Benar nggak? Berarti DRDT akan sama dengan berapa? 30 kali 7 per 13 dibagi dengan 2 akar 226 ya. Gitu. Oke. Nah, nanti kalau di ujian harusnya menjawab seperti ini udah benar ya. Gitu. Kalau mau paling sederhana gimana nih? Jadi 210 per 13 dikalikan 1 per 2 kali akar 226 ya. Ya, teman-teman bisa tuliskan ini 105 per 13 akar 226 gitu boleh. Oke. Nah, terus nih ditanyakan, apakah troli B semakin mendekati troli A? Lihatnya dari mana ini kira-kira? Kalau ditanyakan apakah troli B mendekati troli A, kita bisa lihat dari mana? Dari si DRDT ya sebenarnya ya. Oke. DRDT itu adalah laju perubahan jarak antara troli A dan troli B. Jadi, kita bisa lihat DRDT ya. Nah, ini ada dua kemungkinan. Kalau dia positif, artinya apa dia? Kalau laju perubahan jaraknya positif, artinya R akan semakin besar ya. Kalau R semakin besar, artinya apa? Menjauh, Pak. Ya, mereka akan saling menjauh ya. Oke. Oke. Kalau negatif, kebalikannya berarti. Oke, ini mungkin eh, biar gak bingung saya tuliskan troli B akan menjauhi troli A ya. Nah, kalau negatif berarti mereka akan semakin dekat. Troli B akan mendekati troli A gitu. Nah, di sini DRDT-nya apa nih? Ini kan. Oke, saya copy. Berarti di sini DRDT itu akan sama dengan 2 kali A ditambah B dikalikan DADT ditambah DBDT per 2R ya. Oke. Nah, DADT itu tadi sama dengan 20 per 13 ya. Terus DBDT sama dengan min 1. Berarti DADT ditambah DBDT berapa? Ini kan dikalikan 20 per 13 ditambah min 1 per 2R.
Berarti untuk setiap T, dr dt, itu bentuknya akan seperti ini ya. 2 kali A ditambah B dikalikan 20/13 dikurang 1, 7 7 per per 13. 13. Nah, ini itu selalu positif atau selalu negatif kira-kira? positif. Selalu positif ya. Oke, akibatnya apa? Jarak bertambah. Dia menjauhi atau mendekati kalau positif? Jadi, Menjauhi ya. Jadi selalu menjauhi. Jadi troli B akan semakin jauh dengan troli A. Gitu. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oh, banyak sih. Nah, kalau aman, berikutnya mau bahas yang mana? Yang tahun lalu atau soal yang lain? Yang tahun lalu yang Bapak share di tim siapa ya? Kenapa? Kalau yang tahun lalu yang Bapak share di tim sih. Iya, betul. Boleh, Pak. Oke. Oke. Ini yang 2024, 2025 ya. Yang bagian B dulu. Oke, sebentar. Hmm, 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 hmm. Ini saja deh. Oke, nomor 1.
Misalkan F sama dengan X kuadrat min 1 dan G adalah akar dari X tambah 9. Tentukan dari asal dari F komposisi G dan hitung F komposisi G di 7. Oke. Pertama, apa arti dari F komposisi G? Kita menghitung F di mana? Dalam GX, Pak. Di GX ya. Oke. Nah, artinya seperti ini. Lalu daerah asalnya gimana? Jadi daerah asal F komposisi G itu adalah seluruh bilangan X yang memenuhi. Nah, syarat yang pertama tentu X-nya itu harus ada di daerah asal fungsi yang dalam atau daerah asal G ya. Kenapa? Karena sebelum kita menghitung nilai komposisi, nilai fungsi komposisi, kita harus bisa menghitung nilai X dengan menggunakan fungsi yang dalam ya. Maka dari itu, si X-nya inputnya harus ada di daerah asal fungsi G. Oke. Nah, mungkin sebelum ke sini harusnya kita ya menentukan daerah asal masing-masing fungsi dulu. Oke. Coba, kalau F sama dengan X kuadrat min 1, maka daerah asal F apa? Domain F apa? Kalau dia ini fungsi apa namanya? Bilangan real. Ya, fungsi polinom. Berarti daerah asalnya seluruh bilangan real ya. Atau dalam notasi interval bisa saya tuliskan seperti ini. Kurung biasa, minta hingga, sampai tak hingga. Oke. Nah, terus yang G itu akar dari X tambah 9. Maka daerah asal G apa? Lebih besar sama dengan 9. Yakin? Lebih besar sama dengan min 9. Iya. Jadi seluruh bilangan X dengan syarat X-nya lebih besar sama dengan min 9. Tahu dari mana ini? Syaratnya ya. Ini kan syaratnya yang di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Berarti X-nya harus lebih besar sama dengan min 9 ya. Gitu. Dalam notasi interval gimana ini? Kurung siku Ya, min 9, tak hingga kurung biasa. sip. Betul. Oke. Nah, sekarang kita sudah tentukan daerah asal F dan daerah asal G. Sekarang kita coba lihat syarat-syaratnya ya. X anggota dari daerah asal G, artinya X anggota dari yang ini, interval dari min 9 sampai tak hingga. Oke, berarti akibatnya apa? Ya, X-nya harus lebih besar dari min 9 ya. Itu syarat yang pertama. Oke, syarat yang kedua, kalau kita sudah mensyaratkan inputnya, maka hasil dari hasil dari G atau range G itu harus ada di daerah asal F ya. Gitu. Nah, berarti akibatnya daerah asal G itu kan bentuknya selalu akar dari X min 9 ya. Sorry, X tambah 9. Oke. Karena G-nya kan formulanya ini, akar dari X tambah 9. Nah, akar dari X tambah 9 itu harus ada di daerah asal F, artinya di bilangan real ya. Oke. Nah, yang seperti ini itu dipenuhi untuk seluruh X dengan X-nya yang lebih besar sama dengan min 9 juga.
Oke, jadi ini dipenuhi untuk X yang lebih besar sama dengan min 9 ya. Oke. Kalau X-nya kurang dari min 9 gimana? Ya dia tidak termasuk bilangan real gitu ya. Nanti akan ada negatif di dalam akar gitu. Oke, berarti seluruh bilangan X yang memenuhi dua syarat ini ya tidak lain adalah X dengan X-nya harus lebih besar sama dengan min 9. Oke, jadi kita bisa simpulkan daerah asal F komposisi G itu merupakan irisan dari kedua syarat ini ya, yaitu X dengan syarat X-nya lebih besar sama dengan min 9. Atau dalam notasi interval ya kurung siku min 9, tak hingga gitu. Oke ya. Nah, sekarang kita diminta untuk menghitung F komposisi G di 7. F komposisi G di 7 berarti kan sama dengan F di G7. Oke, sama dengan F di berapa nih? G7 berarti akar dari 7 tambah 9 ya. Berarti F dari akar berapa? 16. Oke, F akar 16 berarti F 4. F4 berarti ya kita tinggal ganti yang ini. Jadi X-nya jadi 4 ya. 4 kuadrat min 1. Sama dengan berapa? 15. Gitu. Nah, secara umum, eh, F komposisi G ini kan sama dengan F di GX sama dengan F di akar X tambah 9. Nah, menuliskannya hati-hati. Oke, kalau komposisi, akar dengan kuadratnya biarkan saja ya. Tidak usah dicoret. Jadi menuliskannya seperti ini. Oke. Jadi meskipun ini ada bentuk akar, terus kita kuadratkan, jangan di-cancel ya ini ya. Nggak boleh. Jadi seperti ini saja. Kenapa? Karena ini fungsi komposisi gitu ya. Jadi sebelum kita mau menghitung fungsi luarnya, ya kita harus bisa menghitung fungsi yang dalam dulu. Nah, sehingga ini jangan dicoret ya. Gitu. Biarkan saja seperti ini. Oke. Ada pertanyaan? Fungsi komposisi? Lanjut, Pak. Aman ya? Oke. Lalu limit trigonometri. Oke, nomor 2. Tentukan limit X menuju 0 dari 1 min cos 2X per X kuadrat. Gimana nih? Ada yang punya ide nggak? Coba. Diubah, Pak, ke 1 min 2 sin kuadrat X. Oke, pakai identitas. Gimana?
Kalau lupa identitas trigonometri, sebenarnya kita bisa pakai trik ini ya. Ini akan sama dengan limit 1 min cos 2x per x kuadrat kalikan sekawan dari yang ini. Coba. 1 tambah cos 2x dibagi 1 tambah cos 2x. Jadinya apa itu? Satu min cos kuadrat 2x ya yang atas ya. Yang bawah x kuadrat dikali 1 tambah cos 2x. Nah, yang atas bisa saya ubah jadi apa? 1 min cos kuadrat itu apa? Sin kuadrat. Sin Ya, kuadrat. oke, sip. Gini ya. Oke. Nah, ini bisa saya pisahkan jadi bentuknya seperti ini. Limit x menuju 0 dari sin kuadrat 2x per x kuadrat. Oke, terus saya kalikan dengan 1 per 1 tambah cos 2x. Nah, dengan menggunakan sifat limit, saya akan peroleh yang seperti ini juga. Limit x menuju 0 sin 2x per x dipangkatkan 2 ini ya. Saya langsung terus dikalikan limit x menuju 0 dari 1 per 1 tambah cos 2x. Nah, saya bisa lakukan seperti ini karena ya saya tahu ini limitnya ada semua ya. Oke, yang kanan berapa ini limitnya? Setengah. Setengah ya, disubstitusi saja. Oke, 1 per 1 tambah cos 0 ya, nanti dapatnya setengah. Nah, yang ini gimana mengerjakannya? Dikalikan, 2 per 2. biar kita bisa pakai sifat 2 per kali 2. berapa? 2. 2 per 2 per 2. 2. Oke, sip. Oke, ini ada kuadratnya ya. Berarti ini akan sama dengan ya 2 kali limit x menuju 0 dari sin 2x per 2x gitu ya, dikuadratkan. Yang ini jadi setengah. Oke. Nah, ini lakukan perubahan variabel ya. T sama dengan 2x gitu ya. Maka ketika x-nya menuju 0, mengakibatkan eh, T-nya juga menuju 0 gitu. Oke, jadi jika X menuju 0, maka T-nya menuju 0 juga. Sehingga kita bisa tuliskan, ini jadi 2 dikali limit T menuju 0 dari sin T dibagi T. Kuadrat dikali setengah. Oke, ini menggunakan sifat limit trigonometri, ini akan sama dengan 1 ya. Berarti saya peroleh 2 kali 1 kalikan setengah. Hasilnya 1. Itu tidak dikuadrat, Pak. Oh iya, sorry. Kuadrat. Harusnya berapa? 2. 2. Oke. 2. Kok 4? 4 kali setengah maksudnya ya. 2. Iya, Pak. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Jadi ingat, kalau limit trigonometri kita harus memunculkan ya 3 sifat itu ya. Nah, ini caranya nggak
selalu seperti ini, jadi bisa langsung menggunakan identitas trigonometri ya. Kalau teman-teman ingat, cos 2x itu sama dengan apa tadi? Kayaknya tadi ada yang mau jawab ya. Cos 2x sama dengan apa? Cos kuadrat min sin kuadrat. Ya, cos kuadrat 2x min sin kuadrat 2x. Kalau saya mau ubah semuanya jadi sin, berarti Eh, cos kuadratnya berubah jadi 1 min sin kuadrat 2x ya. Oke. Terus Pak, saya kurangi maksud lagi dengan sin kuadrat 2x, maka saya akan peroleh 1 min 2 kali sin kuadrat 2x. Gitu. Oke. Nah, teman-teman bisa ganti cos 2x jadi ini. Oke. Nanti ya ke bawahnya harusnya hasil akhirnya sama. Gitu. Ini kalau teman-teman ingat ya identitasnya. Kalau lupa, coba kalikan sekawan. Itu siapa tahu nanti muncul sin kuadrat. Gitu. Jadi caranya bebas, boleh pakai yang mana saja. Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Saya boleh nanya soal ceritanya dari mock up Pebarang nggak Pak? Oh, boleh, boleh. Saya share di Yang tim saya mana Pak. itu? Saya share di chat tim Sebentar. saya Pak. Ya, silahkan. Udah Pak, udah saya kirim Pak. Di mana ya? Kok nggak ada? Saya kirim di private chat Pak. Di Oh, Teams. Teams. Sorry, sorry. Teams ya. Sebentar, sebentar. Yang mana? Yang nomor 1 sama 2 itu Pak. Oh, satu dulu ya. Ini panjang kayaknya caranya. Yang Oke satu Pak. dulu. Oke, kita coba deh. Ini bukan yang di X ya? Kayaknya beda. Suatu tangki mempunyai bentuk piramida segitiga dengan ukuran dalam meter seperti pada gambar. Ini penampangnya segitiga sama kaki ya. Ini 5, 5, 6. Pada saat kedalaman air dalam tangki adalah H meter, berapa volume dari tangki yang tidak berisi air? Oke. Berarti ini nanti tangkinya diisi air ya, dengan ketinggian H. Berapa volume dari tangki yang nggak ada airnya? Oke. Jadi sebenarnya tangki ini tuh bisa dilihat sebagai prisma ya, prisma segitiga. Oke.
Hmm, ini. Nah, prisma segitiga kan bentuknya kayak gini ya. Nah, kalau mau menghitung volume dari prisma segitiga gimana? Intinya untuk setiap prisma itu rumus umum dari volumenya adalah Luas alas kali Alas tinggi. kali tinggi. ya luas alas kali tinggi ya. Oke. Berarti ini karena alasnya berbentuk segitiga, ya luas segitiga dikalikan tinggi. Gitu. Nah, sekarang di sini kita bisa pandang si tangki ini sebagai prisma ya, dengan alasnya itu merupakan penampang depannya. Oke, jadi volume ini, volume yang ada di dalam tangki itu adalah ya luas alas, luas penampang dikali panjang tangki ya. Gitu. Oke. Berarti kalau ditanyakan volume dari tangki yang tidak berisi air, itu kan berarti teman-teman harus menghitung luas dari segitiga yang kecil dikalikan panjang ya. Oke. Jadi volume udara kan sama dengan eh, gimana ya nulisnya ini ya. Intinya luas segitiga yang kecil dikalikan panjang dari si tangkinya. Oke, mungkin saya perlu gambarkan penampang depannya dulu ya. Sisi miringnya 5, 5. Terus saya buat garis tinggi di sini ya. Alasnya adalah 6. Oke, misalkan ini saya beri nama saja deh, titik sudutnya. Ini A, ini B, ini C, terus ini D, ini E. Oke, airnya itu ada di sini ya. Oke. Nah, untuk menghitung volume udara, tangki yang tidak berisi air, gitu ya. Berarti yang jadi penampang adalah segitiga yang kecil ini. Oke. Jadi luas segitiga yang kecil atau luas segitiga ADE dikalikan dengan panjang dari tangki. Oke. Nah, luas segitiga ADE gimana menghitungnya? Coba kalau ini miringnya 5, yang alasnya 6, berarti setengah dari alas berapa ini? 3. 3. Berarti tinggi dari segitiga ABC berapa? 4. 4 ya, menurut Pitagoras. Nah, sekarang kalau ketinggian airnya itu H, berarti panjang ini berapa? Yang ini. 4 min H. Betul, 4 min H ya. Oke, berarti di sini
Ya luas segitiganya adalah setengah dikali oke. Kita harus cari panjang DE dulu ya. DE dikali 4 min H ya. Oke, panjang tangki 10. Oke. Nah, sekarang mencari panjang DE, dan tahu nggak caranya gimana? Kesebangunan bukan, Pak? Kesebangunan, betul ya. Oke. Oke. Jadi menurut kesebangunan gimana? BC per tinggi segitiga Hmm, mm, mm, mm. Oke, mungkin ini saya tambahkan satu titik di sini ya. Ini misalkan F gitu ya. Oke. Terus di sini titik tengahnya adalah G gitu misalkan. Berarti menurut kesebangunan yang kecil FE banding yang besar, oke, GC akan sama dengan apa? AF Ya, AF banding AG. AG. Oke. AF itu adalah tinggi segitiga yang ini ya, 4 min H. Oke, ini saya ganti AF saja deh. AF saja dulu ya. Eh, oke, berarti FE dibagi GC sama dengan AF-nya tadi 4 min H per AG. AG-nya 4 ya. Oke. Berarti FE gimana? 3 dikali 4 min H dibagi 4 ya. Oke. Nah, lalu panjang DE itu adalah 2 kali FE ya. Berarti berapa? 3/2 dikalikan 4 dikurang H. Gitu ya. Oke. Oke, berarti volume udara menjadi setengah kali DE-nya adalah 3/2 kali 4 min H kali AF. AF-nya tadi 4 min H dikali 10. Oke, sama dengan berapa nih? 15/2 ya, kali 4 min H kuadrat. Benar? Oke.
Pak, Pak, Gimana? kalau misalkan saya nyarinya si volume total dikurang volume si bawahnya, Pak, yang trapesium, bukan trapesium, apa tuh? Ya trapesium sama nggak, Pak? Hasilnya nggak apa-apa kan ya, Pak? Oh, volume total dikurangi volume ini. Iya, eh, sama aja kan ya? Prisma dengan alas Walaupun, trapesium gitu. iya, walaupun beda I- fungsi, tapi itu tetap dibolehkan kan ya, Pak? iya, nanti harusnya sama juga sih hasilnya. Harusnya dapatnya sama juga. Gitu. Oke, Pak. Oke, sip. Nah, terus yang B, jika ke dalam tangki dimasukkan air dengan laju 1 meter kubik per menit, seberapa cepat permukaan air naik? Oke, gimana nih? Hmm, oke, yang B berarti kita harus mencari hubungan-hubungannya ya. Oke. Mungkin kita harus mencari volume air dulu. Volume air dalam tangki sama dengan volume total tangki gitu ya, dikurangi volume yang tadi kita cari, volume udara. Nah, volume total tangki gimana? Berarti luas segitiga ABC ya, dikalikan panjang. Nah, volume udara kita sudah dapat tadi, yaitu 15/2 dikalikan 4 min A kuadrat. Oke, nah ini sama dengan berapa nih? Luas segitiga ABC setengah kali alasnya adalah BC, tingginya adalah AG ya. Oke, ini biarkan saja. BC adalah 6, AG adalah 4. Setengah kali 6 kali 4 ya. Oke, berarti 12 min 15/2 kalikan 4 min A kuadrat. Oke. Nah, kita peroleh hubungan antara volume air dalam tangki dengan ketinggian ya. Oke. Pak, maaf, itu belum dikali sama panjang tangkinya. Ah, iya lupa. Betul. Sebentar ya. Iya, harusnya kali 10 ya. Betul, betul. Sorry. Berarti harusnya 120. Benar. Ya, iya, Pak. Oke, sip. Terus, nah ini, jika ke dalam tangki dimasukkan air dengan laju 1 meter kubik per menit, artinya apa nih? Volume airnya bertambah dengan laju 1 1 meter. ya, meter kubik per menit. Dengan laju
1 meter kubik per menit. Oke. Nah, seberapa cepat permukaan air naik? Nah, ini dulu. Volume air bertambah dengan laju ini artinya apa nih? DVDT. Ya, dV dt sama dengan 1. Oke. Nah, terus ditanyakan seberapa cepat permukaan air naik ketika kedalamannya 2 meter. Berarti ditanyakan apa? Waktu, Pak. dH dt ketika hanya Dua. 2 ya. Oke, berarti kita bisa pakai persamaan yang V itu ya. Oke, V sama dengan 120 min 15/2 kali 4 min H kuadrat. Kalau kita turunkan terhadap waktu, gimana nih? Yang ini 0, terus min 15/2 dikalikan 2 kali 4 min H. Oke, pangkatnya dikurang 1. Terus dikalikan Min turunan di DHDT. dalam kurung terhadap H. Min DHDT. Oke, min 1 kali dH dt ya. Oke, Oke, kita coba rapikan. dV dt akan sama dengan 15 ya. Dikalikan 4 min H, dikalikan dH dt. Gitu. Oke, terus teman-teman substitusi ya. Substitusi apa saja? Hanya 2. Terus dV dt 1. Ke persamaan yang di atas ya. Berarti 1 akan sama dengan 15 kali 4 min 2 kali dH dt. Oke. Berarti dH dt berapa? Ini 1 sama dengan 15 kali 2. 30 dH dt. Berarti dH dt sama dengan 1 per 1/30. 30. Gitu. Terus jangan lupa disimpulkan ya. Jadi permukaan air naik, dia akan naik dengan laju 1/30 apa? Satuannya adalah meter per apa? Menit ya. Gitu. Oke, seperti itu. Pak, mau nanya lagi, Pak. Ya, Kan saya coba ngerjain yang bagian B, itu pakai rumus volume si prisma segitiga ya. Itu hasilnya juga sama. Itu jadi kebetulan doang atau bisa juga ya, Pak? hasilnya 31. Hasilnya juga sama, 1/30 dH per dt-nya. Tapi kita Pakai pakai apa ngerjakannya? pakai volume awal si prisma segitiga ini, Pak. Maksudnya gimana tuh? Pakai volume awal. Em,
Jadi kayak volume alas kali tinggi dibagi 2 dikali tingginya, Pak. Hmm, gimana ya? Harus lihat kotretanmu sih, saya nggak bisa lihat soalnya. Jadi nggak bisa memastikan itu caranya gimana. Oh, oke, Pak. Kasih, Pak. Oke. Ya, tapi tadi ada alternatif untuk mengerjakan soal ini, yaitu dengan menggunakan penampangnya itu langsung yang ini, yang trapesium ya. Tadi ada yang mencari volume udara yang ada di dalam tangki itu dengan cara mengurangi volume tangki dengan volume prisma prisma dengan penampang trapesium. Itu sama saja harusnya ya. Kalau saya kan langsung menghitung dengan menggunakan penampang segitiga yang kecil. Itu sehingga saya dapatkan seperti ini ya. Gitu. Oke. Nah, soal yang satu lagi ini nggak sempat saya bahas ya karena waktunya juga sudah habis. Ini mock-up-nya Pak Bara. Iya Pak, saya dapat dari anaknya ada Pak Bara Pak. Oh, oke. Mungkin saya pinjam soal ini ya. Nanti saya bahas di tutorial yang setelah ini. Jadi setelah ini ada tutorial lagi untuk kelas lain tapi untuk K25. Nah, itu saya pinjam soal ini untuk dibahas di sana. Nanti akan saya share rekamannya juga di kelas kalian. Gitu gimana? Mantap, Pak. Mantap, Pak. Oke. Thank you Oke, Pak. sip. Oke. Kalau begitu, sampai di sini tutorialnya. Silakan dipersiapkan untuk UTS besok. Besok itu sesi 2 ya. Sesi 2. Jadi jangan sampai terlambat. eh untuk kelas kita, kalian saya haruskan 12.30 sudah di ruangan ya. Jadi jangan ada yang terlambat. Oke, 12.30 sudah di ruangan. Oke, Pak. Oke Oke, Pak. sip. Baik, Pak. Oke, kalau gitu Pak, saya akhiri eh, Pak, tutorialnya. maaf Iya, Pak, mau nanya, untuk KSM itu di print ya berarti Pak? untuk KSM, Suruh bawa iya soalnya. di print aja di print KSM. Oke Pak, makasih Pak. Pak, Iya. kalau KTM-nya hilang gimana, Pak? Nah, tunjukkan KTM di Six nanti ke pengawas ujian. Oke. Pas sebelum apa pas kalian mau naruh tas di depan itu ditunjukkan dulu aja. Ya disampaikan kalau KTM-nya hilang terus tunjukkan KTM yang ada di Six itu. Baik, Pak. Gitu ya. Oke. Oke. Kalau gitu sampai di sini tutorialnya. Semoga lancar ujiannya besok. Jaga kesehatan, jangan sampai sakit ya. Oke, Oke. sekian dari saya. Selamat pagi. Boleh meninggalkan Zoom. Guys, jangan lupa isi form analcon ya. Terima kasih. Oke. Makasih, WB. Makasih Pak Ibe. Makasih, Pak. Makasih, Makasih Pak Bapak. Ibe. Makasih, Pak. Makasih Pak. Selalu, Makasih, Pak. Sukses terus.